Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisna Hasanul Basri dari Sistem Informasi Kelas A, Fakultas Sains Teknologi. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas dasar sistem informasi tentang perbandingan sistem operasi. Di sini saya mencoba untuk memperbandingkan 3 sistem operasi atau OS yang tersebar sangat luas di universe ini gitu, yaitu sistem operasi Windows, Unix, dan Linux. Nah, langsung saja saya mencoba untuk mengulas apa itu sistem operasi atau OS. Sistem operasi komputer adalah satu perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk apa? Untuk mengontrol unit komputer, baik perangkat lunak ataupun perangkat keras, yang berawal daripada input, proses, dan output. Yang kemudian sistem operasi juga itu sebagai jembatan antara user dan perangkat komputer, menyediakan antara muka layar komputer dan juga user. Beberapa salah satu contohnya yang sudah saya tadi sebutkan, sistem operasi yaitu Windows, Unix, dan Linux. Langsung saja kita masuk ke dalam salah satu OS Windows. OS Windows itu pertama kali dirilis tahun 1985 oleh perusahaan Microsoft tentunya, yang hingga hari ini itu terus berkembang pesat, yang hari ini terus dikembangkan dan terus berinovasi dalam perkembangan teknologi. Nah, OS Windows itu menggunakan antarmuka GUI untuk memudahkan pengguna dalam mengaplikasikan atau menggunakan OS atau sistem operasi tersebut dengan tampilan cukup jelas dan mudah untuk dimengerti, dan tata kelola desain user yang mudah difahami juga. Nah, salah satu versi daripada Windows itu sendiri, yang pertama itulah Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, hingga hari ini masuk ke dalam Windows 11. Nah, itu secara singkat daripada OS Windows itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke dalam kelebihan Windows. Apa sih kelebihannya gitu? Tentunya dengan kompatibilitas yang sangat luas, karena salah satu daripada kelebihan yang dimiliki oleh Windows sendiri itu adalah compatible, artinya memudahkan bagi para pengguna. Kemudian fitur media yang kaya, artinya berbagai fitur yang tersedia secara luas dan juga sangat tersebar dengan mudah juga gitu oleh para pengguna. Terus dukungan pengembangan yang besar. Yang selanjutnya adalah dukungan jangka panjang. Nah, di balik kelebihan tentunya pasti ada salah satu kekurangan dari macam berbagai hal. Salah satu kekurangan yang ada di Windows itu adalah rentan terhadap serangan virus. Serangan virus itu bisa dapat ditemukan bukan hanya dalam OS Windows saja, tetapi salah satu kekurangan di OS Windows adalah rentan atau mudah dijangkiti oleh serangan virus. Terus sering mengalami masalah, diperlukan spesifikasi yang tinggi, mahal dalam pembiayaan atau pemberdayaan OS Windows, dan mempunyai fitur yang terlalu banyak. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu pengenalan terhadap OS Windows. Untuk lebih komprehensifnya, kita bisa bedah lagi dari berbagai kajian-kajian literatur, baik jurnal, artikel, dan lain-lainnya. Untuk OS selanjutnya itu OS Unix. Apa sih Unix itu? Unix adalah salah satu OS juga dengan nama lainnya yaitu Multix. Multix itu adalah salah satu awal perusahaan yang mengembangkan OS Unix. Nah, pertama kali didesain ataupun dikemukakan untuk membangun satu OS yang besar ini
itu pada tahun 1971. Nah, karena pada saat mohon maaf, pada tahun 1969. Nah, karena pada saat itu ada kendala antara preset ataupun orang yang mempunyai tim preset dengan laboratorium riset karena jarak yang cukup jauh. Pada tahun 69 itu diberhentikan untuk pengembangan OS Unix. Tetapi tahun 71 atau 1971 itu mulai kembali digarap proyek yang nantinya akan menjadi proyek besar oleh Ken Thompson. Nah, kelebihan daripada Unix itu sendiri adalah portabilitas yang kuat. Artinya di samping juga portable, OS Unix itu terkenal sangat-sangat kuat dan tangguh gitu. Kemudian multi user, multitasking, dan yang paling sangat-sangat menjadi salah satu hal yang paling otentik itu adalah akses yang mudah dan gratis. Untuk kekurangan Unix itu sendiri adalah tampilan yang kurang menarik karena hanya beberapa oknum atau hanya beberapa orang saja yang kemudian menyukai daripada tampilan interface Unix itu sendiri. Kemudian di samping itu juga membutuhkan ruang penyimpanan yang sangat besar dibanding dengan OS-OS yang lain. Kemudian cenderung sulit menjalankan sistem operasi Unix bagi orang awam. Karena apa? Karena tidak hanya mengklik-klik saja OS Unix itu sendiri, tetapi kita harus mempunyai satu dasar disiplin pengetahuan untuk mengoperasikan OS Unix itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir itu adalah OS Linux. Linux itu bersifat open source yang bertujuan apa? Yang bertujuan untuk mengatasi keperluan komputasi mulai dari penggunaan pribadi hingga fasilitas dengan skala besar. OS Linux itu menjadi pilihan paling ideal bagi administrator IT yang mengutamakan tentunya performa dan juga keandalan. Dari berbagai jenis Linux yang tersebar, antara lain adalah salah satunya Ubuntu, Debian, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kelebihan Linux itu sendiri adalah hemat biaya, open source, dan juga kebal terhadap malware atau kebal terhadap virus, berbeda dengan Windows. Terus, fleksibel. Untuk kekurangan Linux itu sendiri adalah tampilan interface yang rumit, keterbatasan game, karena di OS Linux itu tidak menyediakan layanan game seperti OS-OS yang lain, dan tidak semua distribusi sama. Nah, untuk kesimpulan daripada perbandingan antara OS atau sistem operasi yang sangat terbesar antara 3 OS tadi, yaitu Windows, Unix, dan Linux. Nah, maka untuk berangkat daripada pengetahuan saya gitu, hemat saya, dari 3 OS ini apa sih yang akan saya pilih untuk menjalankan sebuah program. Nah, maka sistem operasi Windows lah yang menjadi salah satu pertimbangan yang akan dipilih oleh saya, karena di samping harganya cukup mahal tapi juga mempunyai fitur-fitur yang lebih banyak dan juga mudah untuk digunakan oleh orang-orang awam ataupun oleh orang-orang biasa yang akan memulai untuk membuat sebuah program. Demikianlah presentasi ataupun pemaparan materi dari mata kuliah desain sistem informasi, dari mempertimbangkan atau mencoba membandingkan antara 3 sistem operasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.